Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Fatur Rahman dengan NIM 20040101001026. Video presentasi ini dibuat guna melengkapi nilai ujian semester antara saya pada mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Heni Yulianti. Pada presentasi video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi kecerdasan buatan pada sesi 1 sampai dengan sesi 7. Baik, yang pertama ada pengertian AI. Kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang dapat sepenuhnya meniru fungsi otak manusia dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, sejarah AI melalui Turing Test atau tes yang menguji apakah objek yang ditanya dapat membedakan antara jawaban komputer atau jawaban manusia. Jika tidak dapat membedakan berarti cerdas. Kemudian ada terdiri dari volume, velocity, variety, value, dan veracity. Selanjutnya, komponen AI. Ada dua komponen utama, meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Ini merupakan perbedaan AI. Mungkin pertama, kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan yaitu merupakan lebih permanen. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, lebih murah, konsisten, dan menyeluruh. Selanjutnya dapat didokumentasikan bisa dengan baca atau yang lain sebagainya. Kemudian dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat. Dan terakhir dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Ini merupakan kecerdasan alami, cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan. Kemudian lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian senantiasa berubah-ubah. Kemudian selanjutnya sulit untuk direproduksi. Lebih lama dalam eksekusi tugas tertentu. Dan terakhir memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Aplikasi-aplikasi AI. Ada beberapa aplikasi yang saya ketahui yaitu sistem bakar atau expert system, kemudian pengolahan bahasa alami atau natural language processing, selanjutnya pengenalan ucapan atau speech recognition, ada robotika dan sistem sensor, robotik atau sensor system, kemudian computer vision, intelligent computer aided instruction, dan terakhir ada game playing. Revolusi Industri 4.0 2011 awal dicetuskan revolusi industri 4.0. Kemudian pada tahun 2015 pengenalan revolusi industri 4.0 oleh Angela Merkel pada Forum World Economic Forum atau WEF. Kemudian revolusi industri 4.0 pertama kalinya menggunakan teknologi nirkabel dengan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya ada perkembangan big data, kemudian menghasilkan data logik dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir, beberapa yang terjadi saat ini pada revolusi industri 3.0 yang tidak ada pada revolusi industri 4.0 mulai ditemukan dan berkembang, apalagi dengan masuknya teknologi AI. Dampak revolusi 4.0. Kemudian ada sisi negatif dan positif ya. Yang pertama ada sisi positifnya, ada akses informasi menjadi jauh lebih mudah. Masyarakat lebih mudah menjalankan komunikasi maupun baik maupun verbal maupun data.
Kemudian banyak tenaga manusia yang dapat digantikan oleh mesin, sehingga tidak capek dan sebagainya. Kapasitas produksi dapat dinaikkan pada satuan waktu tertentu. Pendapatan nasional akan meningkat. Selanjutnya terjadi peningkatan tenaga kerja ahli untuk melakukan maintenance alat-alat industri dan peningkatan tenaga ahli untuk bidang yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Kemudian dampak negatifnya sistem rentan terhadap serangan cyber. Kemudian membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan keamanan terhadap kejahatan cyber. Selanjutnya membutuhkan biaya besar dalam investasi alat. Perawatan teknologinya membutuhkan dana yang besar. Membutuhkan biaya untuk meningkatkan keterampilan operator mesinnya. Yang terakhir diperlukan analisa mengenai dampak lingkungan. Ini merupakan beberapa titik utama dari revolusi 4.0. Ada 5, Internet of Things atau IoT, kemudian ada Big Data, AI, 4 ada cloud computing, dan yang terakhir ada additive manufacturing. Selanjutnya, sejarah metode Turing. Metode Turing pertama kali ditemukan oleh Alan Matheson Turing pada tahun 1930-an. Alan Turing menemukan metode Turing pada 1936 dan memunculkan mesin Turing atau MT. MT adalah suatu mesin yang memiliki teori komputasi untuk perhitungan matematis. Pada dunia praktisi terdapat Pasdown automata dan finite automata, di mana dua hal ini memiliki perbedaan dengan MT. MT ini sangat dikenal dengan sebutan mesin canggih, sebagaimana apapun yang bisa dilakukan oleh MT pasti bisa dilakukan oleh komputer. Ini merupakan spek MT. MT ini mempunyai pita yang berbentuk array yang berfungsi untuk memori dan dapat melakukan penyimpanan lambang tunggal. MT ini juga berfungsi sebagai petunjuk posisi yang dapat diakses oleh pita kepala. Dia dapat melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan untuk membaca inputan. Di samping itu, kepala juga berfungsi untuk mengubah dan menghapus isi pita. Kemudian diagram transisi MT. Diagram peralihan ini berisi suatu himpunan dari titik dan merupakan pernyataan MT. Sebuah aksi yang ada dari tahap Q ke tahap P ditandai dengan label oleh item dalam bentuk X atau Y. D, di mana X dan Y adalah tab simbol dan D sama dengan kiri L atau kanan R. Ini cara kerja MT tahap awal dan lambang yang ditunjukkan oleh kepala menurut fungsi transisinya. Kemudian ada tahap selanjutnya, tulis pita melakukan pergerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Jika pasangan dari tahap dan lambang yang ditunjukkan oleh kepala tidak memiliki fungsi transisinya, maka hal ini menunjukkan bahwa MT berhenti. Terakhir, jika mesin ini stop pada tahap final atau F, hal ini menunjukkan bahwa input diterima. Begitu pula sebaliknya. Pengenalan machine learning. Machine learning atau ML adalah suatu teknologi yang berfungsi dan ditemukan dan dipelajari agar dapat belajar sendiri tanpa petunjuk pemakainya. Sejarah machine learning. Pada tahun 1920, mengajukan konsep ML oleh 3 peneliti, ada Andrei Markov, Thomas Bayes, dan Adrian Mary Legend. Pada tahun 1996 ditemukan pengembangan dengan Deep Blue atau DB. DB adalah machine learning yang terus diperbaiki agar supaya dapat belajar dan melakukan permainan catur. Alur kerja machine learning. Yang pertama, pengumpulan dataset. Kemudian pengeksplorasian data, selanjutnya penentuan model atau NN, regresi, logistik, dan linear, dan lain-lain. Selanjutnya pemberian latihan untuk model yang dipilih. Model evaluation, yang terakhir prediksi. Teknologi AI pada penggunaan machine learning. Pertama, supervised learning dibagi menjadi 2 teknik belajar lagi, yaitu regression dan classification. Yang kedua, unsupervised learning.
Salah satu teknik yang diterapkan menggunakan data yang tidak memiliki informasi yang dapat diterapkan secara langsung. Definisi Deep Neural Network (DL) adalah salah satu cabang mesin pembelajaran atau machine learning, di mana DL ini adalah bagian dari machine learning di mana di dalamnya mempergunakan Deep Neural Network dalam mencari solusi penyelesaian masalah domain machine learning. Artificial Neural Network. Neural network ini merupakan suatu model yang diinspirasikan dari suatu proses neurin di dalam suatu rangkaian otak manusia bekerja. Kedua, dalam prosesnya tiap neuron mendapatkan masukan dan melaksanakan operasi DOT. Yang terakhir, hasil yang diperoleh dari perhitungan menjadi parameter fungsi aktivasi, kemudian menjadi keluaran dari neuron. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini mempunyai fungsi untuk menentukan apakah suatu neuron harus aktif atau tidak aktif. Penentuan ini merupakan suatu hasil dari berat jumlah masukan. Secara umum, diketahui ada dua jenis activation function yang ada, yaitu activation function linear dan fungsi aktivasi non-linear. Pengenalan metrik laboratory. Matematika laboratory adalah suatu coding yang memiliki kemampuan yang handal pada perhitungan komputer. Matematika laboratory adalah kependekan dari metrik laboratory. Penggunaan MATLAB atau Penggunaan MATLAB meliputi berbagai bidang. Yang pertama ada matematika dan komputasi, kemudian pembentukan algoritma, tiga ada akuisisi data, pemodelan, dan terakhir simulasi. Kemudian ada juga pembuatan prototipe, analisis data, eksplorasi, kemudian visualisasi, grafik keilmuan, dan bidang rekayasa. Fungsi pada metrik laboratory. Dapat dilihat ada beberapa jendela penting matematika laboratory, antara lain ada command window, workspace, command history. Tipe data dasar matematika laboratory ada 6. Yang pertama ada logika, yang kedua ada karakter numeric chart, yang ketiga ada cell, yang keempat ada struktur, yang kelima ada kelas Java, dan yang terakhir ada penanganan fungsi. Klasifikasi operator. Yang pertama ada operator aritmatika, kemudian operator relasional, yang terakhir ada operator logika. Jaringan saraf tiruan. Pengenalan jaringan saraf tiruan. Salah satu aplikasi kecerdasan buatan AI adalah mempunyai kemampuan dalam mengenali suatu pola. Pengenalan suatu pola atau pattern recognition adalah suatu permasalahan yang sangat sering dibahas. Bagaimana sistem dapat mengenali pola wajah, pola sidik jari, pola tulisan, pola kornea mata, dan karakter cetakan. Teknik mengenali suatu pola ini digunakan untuk mengelompokkan dan mendeskripsikan suatu pola atau objek melalui pengukuran suatu sifat dari suatu pola. Kemudian ada gambar beberapa jaringan saraf tiruan, ada lapisan tersembunyi, lapisan masukan, masukan 1, masukan 2, ada lapisan keluaran, keluaran 1, keluaran 2. JST ini adalah sistem yang mencontoh sistematika kerja dari saraf. Sama demikian juga otak melakukan proses suatu informasi. JST itu otak buatan. Otak buatan ini sebagai otak manusia dapat berpikir seperti manusia, menyimpulkan suatu dari potongan-potongan yang diterima. Sri Kusuma Dewi dan Sri Hartati menyampaikan bahwa JST suatu pengejawatan otak manusia buatan. Otak buatan ini mencoba mensimulasikan proses pembelajaran yang terdapat pada otak manusia. Sedangkan Arif Hermawan menyampaikan bahwa JST tersebut merupakan sistem komputasi yang mana desain dan operasinya dimunculkan dari ilmu sel saraf biologis dalam otak manusia. JST terwujud sebagai hasil generalisasi modern komputasi matematika untuk beberapa fungsi aproksimasi non-linear. Sementara itu, Diah Puspitaningrum pada tahun 2006 melakukan penjabaran suatu contoh proses pembelajaran dari suatu jaringan saraf biologis adalah suatu bagian proses JST yang satu sama lain terkoneksi dan beroperasi secara paralel.
Arsitektur GST, suatu penjabaran interkoneksi antara neuron pada suatu jaringan saraf dengan menggunakan bentuk tertentu dilakukan suatu rancangan. Jaringan sarafnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faucet. Yang pertama ada jaringan saraf dengan lapis tunggal atau single layer. Jaringan jenis ini yaitu lapis tunggal memiliki satu lapis layer dengan bobot yang saling berinteraksi. Jaringan jenis ini mendapatkan masukan dan memproses menjadikan keluaran tidak melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dengan memiliki ciri arsitektur saraf dengan lapisan tunggal, satu lapisan masukan dan satu lapisan keluaran. Yang kedua ada jaringan saraf dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Pada jenis ini, jaringan saraf dengan banyak lapisan ini adalah memiliki lapisan lebih dari suatu antara masukan dan lebih keluaran, memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Pada umumnya, ada lapisan bobot yang terletak pada dua lapisan yang berdampingan. Dan terakhir, tiga ada jaring saraf dengan lapis kompetitif atau competitive layer. Jaringan saraf dengan lapisan kompetitif ini mempunyai suatu bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda ini dimaksud bahwa antar neuron ini dapat saling dilakukan hubungan. CST ini dibayangkan mengadopsi nilai pokok suatu jaringan saraf biologi. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah salah satu bagian ilmu yang mendalami tentang pembelajaran mesin atau sebagai tindakan pengambilan data mentah yang melakukan tindakan berpedoman pada pengelompokan data. Pengenalan pola ini terdiri dari elemen-elemen. Yang pertama ada masukan transducer. Masukan transducer ini membuat suatu konversi bentuk yang dilakukan penganalisaan proses sinyal listrik. Alat yang biasanya dipergunakan untuk melakukan konversi bentuk jenis ini seperti kamera video, image digital, pemindai, mikrofon, dan lainnya. Yang kedua ada proposesor. Proposesor ini melaksanakan tambahan proses pada sinyal dan mengkaitkan fungsi pengatan, penyaringan, analisa spektrum, dan melakukan konversi analog ke digital. Ketiga, fitur ekstraktor. Fitur ini disebut juga diskriminator. Diskriminator ini melaksanakan fungsi untuk mengekstraksi fitur yang digunakan untuk mencocokkan. Yang keempat, respon selektor. Respon selektor ini merupakan suatu algoritma yang dipergunakan untuk menentukan pilihan bentuk yang telah tersimpan yang sesuai dengan pola inputnya. Dan terakhir, sistem keluaran. Sistem keluaran ini adalah sistem untuk mengenali pola yang berupa speaker, video, I/O komputer, dan lain-lain. Perception. Salah satu bentuk jaringan saraf sederhana adalah sistem perseptron. Perseptron ini dipergunakan untuk melakukan pengelompokan atas suatu bentuk tertentu yang disebut dengan pemisahan secara linear. JST memiliki karakteristik yang sama sebagaimana JST lainnya. Testol memiliki fungsi aktivasi non-negatif. Fungsi aktivasi ini memiliki fungsi sebagai pembatas daerah positif dan negatif, supaya aplikasi ini bisa mengenal suatu citra huruf dengan jenis font yang tertentu. Maka sebelumnya harus dilakukan pemahaman histori. Aplikasi ini juga membentuk file untuk melakukan penyimpanan metrik bobot. Metrik bobot ini dipergunakan untuk melakukan pengenalan kembali terhadap citra huruf. Adapun tahapan untuk melakukan pengenalan pola huruf adalah yang pertama akuisisi citra. Yang kedua ada digitalisasi, kemudian line and boundary detection, 4 ekstrak ciri, kelima feed forward artificial neural network based matching, dan yang terakhir recognition of character based on matching score. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.